Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Madinah, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada tanggal 27 September 2021, saya bersama rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Biwahyuni. Saya Aminah Krista Putri Puspitawardani. Saya Nadia Putri Madinah. Saya Nadia Putri. Saya Khairunisa Alfiasari. Dan saya Zulfa Nadia. Kami telah melaksanakan kegiatan perkenalan lapangan persekolahan 1 atau dikenal dengan PLP1. PLP1 adalah tahapan pertama di mana kami sebagai mahasiswa melakukan wawancara dan pengamatan atau observasi yang dilakukan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Adapun tujuan dari PLP1 ini adalah untuk membangun landasan jati diri pendidik melalui beberapa kegiatan di sekolah, seperti pengamatan langsung mengenai kultur sekolah, struktur organisasi dan tata kerja sekolah, peraturan dan tata tertib di sekolah, pelaksanaan kegiatan seremonial formal di sekolah, kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, praktik pembiasaan dan kebiasaan positif yang ditanamkan di sekolah. Dalam kegiatan PLP1 ini, sekolah yang kami tuju adalah SDN Kranji 2. SDN Kranji 2 berlokasi di Jalan Banteng, nomor 31A, RT 2, RW 15, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kami berkesempatan mewawancarai dua narasumber. Yang pertama yaitu dengan Ibu Tumina selaku Kepala Sekolah SDN Kranji 2. Bagaimana status sosial? Maksudnya dalam arti pekerjaan orang tua, kelas ekonomi, peserta didik di SDN Kranji 2 ini. Terus rata-rata mereka itu jumlahnya berapa bersaudara gitu? Kalau status sosial dari pekerjaan orang tua itu ya di sini kebanyakan menengah ke bawah, termasuk bawah lah. Yang karyawan swasta ada, yang buruh juga ada, yang ya macam-macam tuh. Kebanyakan ya memang pedagang. Mengenai kegiatan di SDN Kranji 2 ini, apakah sering dilakukan upacara bendera pada hari Senin? Ya, kalau sebelum pandemi ini setiap Senin ya selalu upacara kami. Semenjak adanya pandemi ini dan anak-anak kita belajar daring, udah nggak ada kegiatan di sekolah. Lalu yang kedua dengan Ibu Khairunisa selaku guru kelas 1A dan 1B di SDN Kranji 2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan saat pandemi? Pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan saat pandemi kita dilakukan secara daring. Anak-anak belajar di rumah, kita memberikan pelajaran melalui grup WA. Apa saja yang dialami selama pembelajaran daring dan bagaimana cara ibu mengatasi kendala tersebut? Nah, tadi pembelajaran daring biasanya di kuota ya, antara orang tua, karena kebetulan di sini kebanyakan orang tua kita dari Pahlawan. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan hasil wawancara kami. Poin pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai kultur sekolah yang berkaitan dengan karakteristik umum peserta didik. Status sosial dan pekerjaan orang tua peserta didik di SDN Kranji 2 rata-rata menengah ke bawah, seperti karyawan swasta, guru, buruh, dan pedagang. Cara kerja Kepala SDN Kranji 2 dalam mengelola karakter peserta didik yaitu dengan memberikan nasihat-nasihat, selalu membekali peserta didik dengan iman dan takwa, serta membuat sarana berupa papan tata tertib, papan budaya malu siswa, dan papan budaya 5S.
Dan dengan adanya pandemi seperti saat ini, peserta didik diajarkan untuk mematuhi protokol kesehatan. Poin yang kedua mengenai struktur organisasi dan tata kerja di sekolah. Jumlah keseluruhan pendidik dan tenaga kependidikan di SDN Kranji 2 yaitu 16 orang. Struktur organisasi di SDN Kranji 2 dipimpin oleh kepala sekolah dan komite sekolah. Lalu di bawah kepala sekolah terdapat guru kelas, lalu guru bidang studi, lalu tata usaha, operator sekolah, dan penjaga sekolah. Sebelum pembentukan organisasi, kepala sekolah SDN Kranji 2 terlebih dahulu melakukan koordinasi. Hal ini dilakukan agar guru yang ditugaskan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan kompetensinya. Poin ketiga mengenai peraturan dan tata tertib di sekolah. Peraturan dan tata tertib di SDN Kranji 2 disusun berdasarkan keadaan peserta didik. Hal ini bertujuan untuk mendisiplinkan peserta didik. Peraturan dan tata tertib di SDN Kranji 2 harus ditaati oleh semua warga sekolah, dan jika ada yang melanggar akan dikenakan sanksi. Jika peserta didik terlambat akan dinasehati, dan jika guru terlambat maka gajinya akan dipotong. Poin keempat mengenai kegiatan seremonial formal di sekolah. SDN Kranji 2 melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin dan petugasnya bergantian dari kelas 5 dan 6. Tetapi dengan adanya pandemi saat ini, SDN Kranji 2 tidak melaksanakan upacara bendera karena peraturan yang begitu ketat di tengah pandemi COVID-19. Poin kelima mengenai kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Untuk kegiatan kurikuler, SDN Kranji 2 sudah melaksanakan kegiatan PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas mulai tanggal 6 September 2021. Tata cara PTMT di SDN Kranji 2 yaitu dengan membagi dua jumlah peserta didik setiap kelas, dan PTMT ini hanya berlangsung sampai hari Jumat. Peserta didik yang luring belajar di kelas dengan mematuhi protokol kesehatan, dan peserta didik yang daring belajar di rumah dengan membaca materi dan mengerjakan tugas yang telah dikirimkan gurunya masing-masing. Cara guru SDN Kranji 2 untuk mengatasi jika terdapat peserta didik yang belum mencapai kriteria nilai yang baik, yaitu dengan diadakannya remedial dan pembelajaran tambahan. Permasalahan yang terjadi saat pembelajaran daring yaitu mengenai siswa yang tidak memiliki handphone sehingga ia terlambat mengerjakan tugas dan belajarnya menjadi kurang maksimal. Cara guru SDN Kranji 2 dalam memotivasi peserta didiknya yaitu dengan membuat media pembelajaran yang menarik, seperti dengan membuat video pembelajaran yang berbentuk animasi-animasi. Selanjutnya mengenai kegiatan kokurikuler. Selain kegiatan di dalam sekolah, SDN Kranji 2 juga mengadakan kegiatan di luar sekolah, seperti pergi ke tempat-tempat bersejarah atau tempat-tempat yang mengedukasi. Tetapi semenjak adanya pandemi, kegiatan hanya dilakukan di dalam sekolah dan hanya berupa kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya mengenai kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler yang terdapat di SDN Kranji 2 yaitu pramuka, futsal, atletik, seni musik, BTQ, catur, marawis, dan rebana. Semenjak pandemi COVID-19, SDN Kranji 2 tidak melakukan ekstrakurikuler. Poin terakhir yaitu mengenai praktik pembiasaan dan kebiasaan positif yang ditanamkan di sekolah. Di SDN Kranji 2 terdapat beberapa kebiasaan positif, yaitu tadarus sebelum KBM, budaya antri ketika cuci tangan dan masuk kelas. Sebelum pandemi, jika bertemu dengan guru harus salim. Menjaga kebersihan seperti membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan kelas setelah selesai KBM.